Baik, selamat pagi para siswa yang terkasih. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan selalu dalam cinta dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 12 SMA Saverius Lubuk Linggau. Mari para siswa yang terkasih, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang perkawinan campur dalam gereja Katolik. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa materi kita pada pagi hari ini, pada pekan ini adalah berbicara tentang perkawinan campur dalam pandangan gereja Katolik. Beberapa saat yang lalu, saya beri tugas untuk mencari tentang konsep atau paham perkawinan dalam pandangan agamamu masing-masing. Nah, setelah itu kalian juga saya minta untuk mencari tentang konsep perkawinan campur dalam pandangan agamamu masing-masing. Nah, apa tujuannya? Kenapa saya minta untuk mencari konsep pandangan tentang perkawinan campur dalam pandangan agama masing-masing? Hal ini dimaksudkan supaya masing-masing dari kita dalam konteks agamanya sendiri-sendiri, dalam konteks agamanya masing-masing, mengetahui bagaimana hukum perkawinan dalam agama saya, bagaimana konteks hukum perkawinan ketika dihadapkan dengan persoalan perkawinan campur dalam agama saya. Nah, sehingga ketika kita sudah memahami bagaimana konsep perkawinan itu sendiri dan juga konsep perkawinan campur, paham perkawinan campur dalam agamanya sendiri, dalam agama kalian masing-masing, diharapkan bisa memahami bagaimana konsep perkawinan campur, hukum perkawinan campur juga dalam agama-agama lain. Memang yang namanya istilah perkawinan, pernikahan itu sama. Tetapi yang saya tegaskan dari awal sampai juga detik ini, bahwa hukum perkawinan, konsep perkawinan setiap agama itu berbeda. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah memahami dan menghormati kebijakan atau konsep-konsep hukum dalam agamanya, dalam setiap agama tersebut. Gitu ya. Nah, ketika kalian membaca tentang konsep perkawinan campur dalam agamamu masing-masing, tentu ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan, ada hal-hal tertentu yang tidak diperbolehkan dalam konsep perkawinan campur itu, sesuai dengan hukum agamamu masing-masing. Gitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang perkawinan campur dalam perspektif atau pandangan gereja Katolik, dalam pandangan agama Katolik. Dasar yang dipakai di sini adalah Kanon 1124 sampai 1129 dan juga Kanon 1086 dari Kitab Hukum Kanonik. Ya.
Karena sekali lagi ketika kita berbicara tentang perkawinan Katolik, dasar yang kita bicarakan adalah dari kitab hukum kanonik. Baik para siswa yang terkasih, sekarang kita akan memasuki konsep tentang perkawinan campur dalam pandangan agama Katolik. Kita mulai dari poin yang pertama. Kita mulai dari pengertian. Apa tuh perkawinan campur dalam pandangan agama Katolik itu? Perkawinan campur yang dimaksudkan di sini adalah perkawinan antara seorang baptis Katolik dan pasangan yang bukan Katolik, entah dibaptis dalam gereja lain maupun tidak dibaptis. Ya, maksudnya antara seorang Katolik dengan seorang non-Katolik. Yang dibahasakan di sini seorang baptis Katolik dan pasangan yang bukan Katolik. Maksudnya antara Katolik dengan non-Katolik, itulah dimaksudkan perkawinan campur di sini. Baik. Kalau dalam agamamu masing-masing, ya apa itu perkawinan campur? Ya perkawinan campur antara agamamu dengan agama lain. Gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, kalau dimaksudkan di sini sekali lagi konsep perkawinan campur adalah perkawinan campur antara seorang Katolik dengan seorang non-Katolik. Nah, dalam hal ini gereja Katolik memberikan kemungkinan untuk adanya perkawinan campur. Mengapa demikian? Karena ada dua hal. Pertama, membela dua hak asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup atau agama sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang kedua berkaitan dengan ini adalah konsep secara kodrati bahwa setiap pribadi manusia itu berkaitan dengan jodohnya Tuhan yang menentukan. Gitu ya. Maka berkaitan dengan jodoh kodrati manusia, bahwa Tuhan yang menentukan jodoh, manusia hanya berusaha. Selain itu juga yang terpenting di sini bahwa gereja Katolik membela dua hak asasi. Apa itu? Hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup sesuai dengan hati nuraninya. Ya, ini konsep pengertian tentang perkawinan Katolik. Perkawinan campur, sorry. Nah, para siswa yang terkasih, hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks perkawinan campur di awal di sini adalah bahwa keyakinan gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan dimungkinkannya perkawinan campur tidak boleh diartikan bahwa gereja membedakan dua perkawinan. Artinya bahwa seakan-akan seolah-olah ada perkawinan kelas 1 dan kelas 2. Seolah-olah perkawinan yang non campur itu kelas 1, perkawinan campur itu kelas 2. Bukan demikian yang dimaksudkan. Nah, perkawinan itu sendiri yang sudah diteguhkan secara sah dan dimohonkan berkat dari Tuhan apapun jenisnya, semua berkenan di hadapan Tuhan kan? Dan dalam hal ini semua dipanggil untuk memberi kesaksian akan kasih Kristus kepada manusia, memberi kesaksian akan kasih Allah kepada manusia. Maka yang mau saya tegaskan di sini, entah perkawinan itu yang dilangsungkan perkawinan non campur ataupun perkawinan campur, itu tidak ada istilahnya perkawinan kelas 1 dan kelas 2. Tidak ada perkawinan utama dan utama. Semua sah di hadapan Tuhan ketika itu dimohonkan berkat dari Tuhan.
Baik, para siswa yang terkasih. Nah, sekarang kita lihat jenis perkawinan campur dalam pandangan Gereja Katolik. Ya. Jenis perkawinan campur dalam pandangan Gereja Katolik. Apa itu? Pertama, perkawinan campur beda gereja. Perkawinan campur beda gereja. Apa maksudnya perkawinan campur beda gereja? Yakni perkawinan antara seorang yang dibaptis Katolik menikah dengan seorang baptis non-Katolik. Artinya di sini antara seorang Katolik dengan misalnya dengan yang gereja Kristen Protestan, gitu ya. Antara seorang yang baptis Katolik menikah dengan seorang baptis non-Katolik. Nah, sedangkan yang kedua, perkawinan campur yang kedua ini adalah perkawinan campur beda agama. Apa maksudnya? Apa pengertiannya pengertian campur perkawinan campur beda agama? Perkawinan campur antara seorang yang dibaptis Katolik yang menikah dengan seorang yang tidak dibaptis. Bentar, saya edit dulu ya. Baik, ini para siswa, ya, bahwa perkawinan beda agama berarti seorang yang dibaptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis. Artinya seorang yang beragama Katolik menikah dengan yang non Katolik, tetapi bukan Kristen Protestan. Kalau di Indonesia itu ya. Tetapi dalam artian sebenarnya adalah seorang dibaptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis. Misalnya seorang Katolik menikah dengan seorang yang beragama Islam, itu dinamakan pernikahan beda agama. Seorang Katolik menikah dengan seorang yang beragama Hindu atau beragama Buddha atau beragama Konghucu, itu disebut pernikahan beda agama. Tetapi ketika misalnya seorang yang beragama Katolik menikah dengan seorang dari gereja Kristen Protestan, itu disebut dengan pernikahan beda gereja. Ya. Nah, bagaimana berkaitan dengan tata peneguhannya? Diperbolehkan atau tidak konsep perkawinan campur antara beda gereja atau beda agama ini? Pertama, untuk pernikahan beda gereja, demi sahnya perkawinan yang dilangsungkan, perkawinan ini membutuhkan izin. Izin dari siapa? Izin dari otoritas yang berwenang. Siapa otoritas yang berwenang? Adalah otoritas yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin gereja, pastor paroki, dan terutama adalah uskup setempat. Gitu ya. Lalu untuk perkawinan beda agama, untuk sahnya perkawinan yang dilangsungkan, ini membutuhkan adanya dispensasi. Apa itu dispensasi? Dispensasi adalah pelonggaran dari adanya daya ikat undang-undang, aturan atau undang-undang yang semata-mata gerejawi yang dijelaskan dalam kanon 85. Di bagian footnote atau bagian catatan kaki dari diktat kita, itu ada yang saya berikan catatan berkaitan dengan pengertian dispensasi. Apa itu dispensasi? Dispensasi itu pelonggaran dari tata aturan gereja. Nah, siapa yang dapat memberikan dispensasi? Siapa yang dapat memberikan izin? Sekali lagi adalah otoritas yang berwenang. Otoritas yang berwenang di sini adalah pemimpin gereja. Pemimpin gereja yang dimaksudkan adalah pemimpin gereja Katolik.
Dalam hal ini adalah ordinaris wilayah atau uskup. Ya, pastor paroki, pastor setempat itu nanti hanya memberikan jalan, memberikan pertimbangan, dan kemudian nanti akan disampaikan kepada uskup setempat. Ini ya, berkaitan dengan izin dan dispensasi dari perkawinan campur. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa perkawinan campur itu diperkenankan dalam gereja Katolik. Nah, entah perkawinan beda gereja atau beda agama itu diperkenankan dengan catatan ini tadi. Kalau beda gereja, maka membutuhkan izin. Kalau beda agama itu membutuhkan dispensasi. Nah, ini para siswa yang terkasih. Nah, maka ketika kita melihat realitas bahwa ada dalam keluarga kita, dalam lingkungan sekitar kita, ada bapaknya yang beragama Katolik, ibunya beragama non-Katolik. Ataupun sebaliknya, ibunya beragama Katolik, bapaknya non-Katolik, misalnya. Itulah yang dinamakan dengan pernikahan campur. Ya, pernikahan campur dalam konteks gereja Katolik atau perkawinan campur Katolik. Nah, lalu untuk mendapatkan izin dan dispensasi itu dibutuhkan dua hal. Artinya bahwa untuk mendapatkan dua hal ini artinya supaya pemimpin gereja setempat, entah pastor paroki dan juga terutama uskup, memberikan izin atau dispensasi untuk pernikahan campur, itu ada dua syarat. Syaratnya adalah pihak Katolik diwajibkan membuat janji yang berisi dua hal. Ini syaratnya ya, dua syarat yang saya maksudkan tadi. Pertama, pihak Katolik berjanji untuk setia dalam iman Katoliknya. Artinya berjanji setia untuk terus memegang iman Katoliknya, terus setia dalam agama Katolik. Dan yang kedua, pihak Katolik berjanji akan berusaha dengan serius untuk mendidik dan membaptis anak-anak yang akan lahir dalam gereja Katolik. Maka syarat supaya bisa melaksanakan perkawinan campur, apa syaratnya? Yang agama Katolik ketika mau menikah dengan yang non-Katolik dalam konteks perkawinan campur ini harus melakukan dua janji ini. Janji pertama, ini yang saya katakan, berjanji setia dalam iman Katoliknya, dia terus beragama Katolik. Yang kedua, berjanji untuk berusaha dengan serius mendidik dan membaptis anak-anak yang akan lahir dalam gereja Katolik. Artinya berjanji dengan serius supaya anak-anaknya dididik secara Katolik. Itu. Nah, perhatikan poin yang kedua. Berkaitan dengan mendidik dan membaptis anak-anak yang akan lahir dalam gereja Katolik. Permasalahan tentang poin ini, permasalahan tentang poin yang kedua, untuk mendidik anak-anaknya dan membaptis mereka dalam ajaran gereja Katolik, itu kerap menjadi masalah. Ya kan? Maka sangat dianjurkan untuk dibereskan dulu. Artinya sebelum menikah, masing-masing entah dari pihak Katolik atau non-Katolik memahami berkaitan dengan konsep janji ini. Itu ya. Harus melaksanakan janji ini. Nah, lalu dalam praktis pelaksanaannya seperti apa? Dalam praktis pelaksanaannya
supaya tidak menimbulkan permasalahan dalam keluarga, entah keluarga Katolik ataupun yang keluarga non-Katolik, maka sangat dianjurkan untuk dibicarakan terlebih dahulu. Bagaimana nanti untuk anak-anaknya? Kalau melok bapaknya yang Katolik seperti apa? Kalau melok ibunya yang non-Katolik seperti apa? Atau kalau misalnya sebaliknya, melok ibunya yang Katolik seperti apa, atau melok bapaknya yang non Katolik nanti seperti apa? Itu harus dibicarakan terlebih dahulu sehingga nanti tidak akan menjadi permasalahan rumit dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat dalam realitas kehidupan bahwa dalam perkawinan campur pun sering tidak menimbulkan masalah berkaitan dengan konteks janji yang kedua ini. Mengapa demikian? Ya, dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan masyarakat kita, ketika kita melihat adanya perkawinan campur, toh tidak menimbulkan masalah yang begitu pelik dalam keluarga. Mengapa itu tidak menimbulkan masalah? Karena konteks janji yang kedua ini sudah dibicarakan, sudah diantisipasi terlebih dahulu, sudah didiskusikan bersama, gitu ya, berkaitan dengan persyaratan mendapatkan izin atau dispensasi. Ini. Lalu, larangan nikah ganda. Kalau tadi pengertian perkawinan campur itu apa? Perkawinan campur ada dua jenisnya, beda gereja dan beda agama. Kemudian gereja Katolik memperkenankan adanya perkawinan campur itu dengan syarat adanya izin dan juga dispensasi tadi. Maka poin yang di sini adalah berkaitan dengan larangan nikah ganda. Apa itu nikah ganda? Nikah ganda yang dimaksudkan di sini ialah bahwa peneguhan perkawinan sebelum atau sesudah peneguhan Katolik masih diadakan peneguhan menurut agama lain. Jadi peneguhan nikah ganda di sini adalah peneguhan atau rumusan tata peneguhan perkawinan sebelum atau sesudah tata peneguhan dalam gereja Katolik itu diadakan di agama lain. Itu maksudnya. Dan hal inilah yang dilarang. Ya, dalam gereja Katolik untuk perkawinan campur, tata peneguhan kanonik, tata peneguhan nikah gereja secara Katolik diwajibkan. Tetapi pernikahan ganda dilarang. Maka kalau orang yang melaksanakan perkawinan campur dalam konteks gereja Katolik, secara Katolik, peneguhan janji perkawinan hanya dilangsungkan di gereja Katolik. Dalam hal ini tidak diperkenankan untuk sebelum atau sesudah menikah melangsungkan peneguhan perkawinan di agama lain. Maka tata peneguhan perkawinannya cukup tata peneguhan dalam gereja Katolik. Nah ini, maka mohon dipahami dengan sangat. Sekali lagi, ini persoalan yang rumit tetapi realitas yang dihadapi berkaitan dengan hukum. Ya, dalam perkawinan campur, konteks gereja Katolik, tata peneguhan perkawinan diwajibkan dalam gereja Katolik. Tetapi pernikahan ganda itu tidak diperkenankan atau pernikahan ganda itu dilarang. Setelah melangsungkan pernikahan dalam gereja Katolik, tidak boleh melangsungkan pernikahan lagi di gereja agama lain, tempat lain. Meskipun dia menikah secara campur.
atau sebelum menikah secara Katolik di gereja Katolik, dia sudah mengucapkan janji pernikahan dalam agama lain. Sudah. Ini ya berkaitan dengan larangan nikah ganda. Berkaitan dengan larangan nikah ganda. Maka peneguhan perkawinannya memang hanya berlangsung di agama Katolik. Dan inilah hukum yang ada dalam gereja Katolik, bahwa kalau untuk menikah perkawinan campur, seorang Katolik, seseorang yang beragama Katolik dan seorang lain lagi yang non Katolik, cukup tata peneguhan perkawinannya dalam gereja Katolik. Entah pernikahan beda gereja atau pernikahan beda agama, tata peneguhan perkawinannya hanya sekali dalam gereja Katolik. Gitu ya. Maka dikatakan di sini ada istilah larangan nikah ganda. Cukup sekali mengucapkan janji perkawinannya dalam gereja Katolik. Ini para siswa yang terkasih berkaitan dengan perkawinan campur. Nah, untuk konteks perkawinan campur itu tampaknya saya hanya memberikan sampai di sini. Ya. Intinya bahwa perkawinan campur dalam gereja Katolik, seorang Katolik menikah dengan yang non Katolik diperkenankan atau tidak diperkenankan. Dengan catatan mendapatkan izin atau dispensasi dari siapa? Ordinaris wilayah. Siapa yang dimaksudkan ordinaris wilayah? Uskup. Ya, melalui ordinaris wilayah atau uskup. Nah, lalu untuk mendapatkan izin atau dispensasi supaya dapat melaksanakan pernikahan atau perkawinan campur itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yang harus janji berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai orang yang sebagai pihak Katolik. Apa syaratnya tadi? Pertama, yang Katolik setia dalam iman Katoliknya. Yang kedua, berjanji bahwa anak-anaknya akan dididik secara Katolik. Tetapi untuk catatan yang kedua ini, untuk anak-anaknya yang dididik secara Katolik, dibaptis secara Katolik, perlu dibicarakan dengan keluarga sebelum menikah. Supaya nanti ketika dalam realitas kehidupan, realitas hidup berkeluarga, ketika sudah memiliki keturunan, sudah memiliki anak, tidak menimbulkan persoalan. Entah ketika janjinya ini terpenuhi atau tidak terpenuhi. Lalu, untuk peneguhan perkawinan secara campur, dalam konteks kawin campur dalam gereja Katolik, hanya boleh dilangsungkan dalam gereja Katolik. Hanya sekali. Ya, maka tidak diperkenankan sebelum atau sesudah menikah di tempat lain, di agama lain. Ya memang tampaknya kok egois sekali, tetapi hukumnya seperti itu, hukum perkawinannya seperti itu. Karena ini berkaitan dengan juga hukum perkawinan setiap agama. Agama Katolik hukum perkawinannya seperti ini, agama Islam hukum perkawinannya seperti itu, agama Buddha hukum perkawinannya seperti itu, agama begitupun dengan agama Hindu, agama Konghucu, agama Kristen, Protestan. Setiap agama memiliki hukum perkawinannya yang berbeda. Nah, maka dibalik perbedaan itu, mari saling menghargai dan memahami satu sama lain. Gitu ya. Karena perbedaan itulah yang membuat kita beraneka ragam dan indah. Ya, para siswa yang terkasih. Nah, lalu sekarang saya akan memberikan catatan penting tentang perkawinan campur. Catatan penting pertama. Hal utama dalam perkawinan adalah kasih. Kasih yang selalu terikat pada pribadi. Artinya perlu senantiasa mengusahakan berbagai hal yang menyatukan. Hal utama dalam perkawinan adalah kasih. Faktanya, de facto,
dalam perkawinan campur ada perbedaan. Pasti. Dari yang kelihatan saja sudah berbeda. Seorang ini beragama Katolik, seorang lagi beragama non-Katolik. Namun, kendati demikian, membicarakan perbedaan tidaklah berguna, bahkan menimbulkan kerenggangan. Tetapi, senantiasa yakin akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan merupakan hal penting yang perlu menjadi pegangan. Jangan takut terhadap perbedaan itu. Karena kalau itu sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, manusia hanya bisa menjalankannya saja. Asalkan manusia setia dan penuh kasih, maka Tuhan pasti akan berkenan dalam setiap langkah kehidupan perkawinan manusia. Entah perkawinan campur atau perkawinan non-campur, dasarnya adalah kasih. Kasih dan kesetiaan menjadi kunci utama, menjadi pegangan utama untuk langgengnya perkawinan yang berkenan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Baik para siswa yang terkasih, demikian materi tentang perkawinan campur. Dan dengan selesainya materi tentang perkawinan campur ini, maka pokok pembahasan tentang perkawinan Katolik selesai. Itu para siswa yang terkasih. Sebelum menutup materi kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan catatan akhir atau catatan penutup dari seluruh rangkaian materi kita tentang perkawinan Katolik. Pertama, dari segi moral Kristiani, perkawinan merupakan sakramen yang mempunyai satu hal dasar yang tak dapat diganggu-gugat, yaitu setia. Kesetiaan merupakan sikap dasar yang harus dihayati oleh pasangan yang telah menerima sakramen perkawinan itu. Kesetiaan berarti bahwa suami istri hidup bagi partnernya, bagi pasangannya, menyerahkan diri secara total hanya kepada partnernya selalu dan dalam segala situasi. Kuncinya adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah hal yang sangat utama dalam kehidupan perkawinan Kristiani dan dalam kehidupan perkawinan manapun. Ketika seseorang tidak setia, maka ia akan jatuh dalam dosa sebagai akibat dari ketidaksetiaannya itu. Maka para siswa yang terkasih, entah perkawinan campur atau perkawinan non-campur, dalam garis besar perkawinan Katolik secara khusus dan perkawinan dalam agamamu masing-masing, kuncinya adalah kesetiaan. Ketika orang setia dalam hal-hal kecil, maka ia akan setia juga dalam hal-hal besar. Ketika orang tidak setia dalam hal-hal kecil, apalagi dalam perkawinan, maka ia juga tidak akan setia dalam hal-hal besar, dan ia juga akan jatuh ke dalam dosa-dosa. Ingatlah para siswa, kesetiaan menjadi kunci utama dalam segala hal. Ketika orang tidak setia, maka ia akan jatuh dalam dosa-dosa lain sebagai akibat dari ketidaksetiaannya itu. Demikian para siswa yang terkasih yang dapat saya berikan pada pagi hari ini. Sampai bertemu pekan depan dengan ulangan harian materi tentang perkawinan Katolik. Pagi hari ini tidak ada tugas tertulis yang harus dikumpulkan. Tugas kalian hanya menyimak dan mendengarkan materi saja ya untuk pagi hari ini. Tidak ada tugas tertulis yang harus diserahkan, yang harus dikumpulkan.
silakan mempersiapkan diri dengan baik untuk ulangan harian di hari Senin yang akan datang. Materinya tentang apa? Tentang seluruh materi perkawinan Katolik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon maaf agak sedikit terganggu karena ada si kecil ini yang ikut bersama saya mempersiapkan materi ini, ya. Maka mohon maaf untuk si kecil Silio dan Lius ini yang mungkin mengganggu konsentrasi pembelajaran kita. Tetapi tidak apa-apalah ya. Yang penting inti dari materi kita tersampaikan. Demikian para siswa, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik para siswa yang terkasih, demikian semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Kalau berkenan, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat saya berikan, dan semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin.